penggunaan metode elektrokimia pada analisis, ya, sehingga seringkali namanya menjadi elektroanalisis. Materi sudah saya unggah di Hebat, ya, beberapa hari yang lalu, dan mungkin ada yang belum sempat tersampaikan ya oleh PJMK pada waktu minggu pertama. Jadi untuk hari ini nanti kami akan unggah apa namanya, kayak semacam kuis begitu ya. Kuis ini akan dibuka sampai nanti seminggu setelah UTS. Jadi siapapun bisa akses selama waktu itu. Sebetulnya tujuannya adalah memberikan latihan pada kalian untuk menghadapi UTS. Cuman memang karena kita di hari pertama ya ujiannya, sehingga memang tidak banyak waktunya. Karena itu biasanya kita buka sampai jadwal UTS-nya, tapi karena apa namanya UTS-nya Senin, kita buka lebih panjang sampai seminggu setelah UTS. Anda bisa berkesempatan untuk mengerjakan 2 kali gitu kuis itu, mencakup semua materi, ya, dan kemudian skor yang tertinggi, yang terbaik itu yang kami gunakan, kita simpan untuk nilai tugas, gitu ya. Harapannya satu tadi untuk memberikan latihan sebelum ujian, dan yang kedua dapat nilai tugas. Kemudian untuk materi elektroanalisis ini nggak ada kuis, jadi nanti langsung masuk ke tes, ke kuis yang persiapan atau pra ujian, gitu ya, atau kami biasanya punya tugas pendalaman gitu. Ini sedang saya proses untuk bisa diunggah di Hebat, ya. Jadi Anda bisa kerjakan sebelum ujian dua kali kesempatan itu, atau mungkin yang satunya mau dikerjakan setelah ujian juga boleh. Silahkan, ya. Kemudian kuis-kuis yang lama juga akan saya buka lagi sehingga kalian bisa belajar juga melihat soal-soalnya, ya. Meskipun nggak dapat skor, tapi kan bisa melihat soal, ya, bisa untuk berlatih soal di. Baik, gitu saya mulai untuk metode elektrokimia. Uji metode elektrokimia ini merupakan salah satu metode analisis yang apa namanya banyak digunakan juga untuk terutama untuk analisis senyawa yang mudah terionkan, ya. Untuk hari ini kita akan membagi materi dalam empat tahap, yaitu kita bicara tentang prinsip, kemudian tentang potensial sel, elektrode, dan metode analisisnya. Poin 1 atau tahap 1 sampai 3 itu sebenarnya kan sudah dapat, ya, di kimia dasar, jadi nanti saya hanya akan mengulang cepat supaya nanti ketika belajar metodenya kalian bisa memahami. Oke, untuk prinsip seperti yang saya sampaikan tadi, eh, metode elektroanalisis ini adalah bagian, ya, dari ilmu kimia yang mempelajari tentang hubungan antara sifat-sifat listrik dengan suatu reaksi yang disebut dengan reaksi redoks. Saya rasa reaksi redoks pun sudah cukup familiar untuk kalian semua. Nah, kalau di spektrofotometri kita kenal parameter absorban, ya. Nanti Anda kalau sudah belajar kromatografi Anda akan kenal peak area ataupun luas area, begitu ya, luas puncak. Kemudian kalau di metode apa lagi, KLT gitu, selain luas area Anda akan kenal waktu retensi dan sebagainya. Yang semuanya itu nanti akan berguna pada saat proses analisis kualitatif maupun kuantitatif. Nah, untuk metode elektroanalisis ini, parameter yang akan kita gunakan di dalam pengukuran ada 3, ya, alternatifnya. Nanti yang terpakai adalah hanya salah satu tergantung dari metode analisisnya. Potensial, kemudian current atau arus, dan charge. Tiga parameter ini nanti yang akan berguna di dalam proses analisis kualitatif dan kuantitatif.
Nah, redox karena kalian tahu namanya reaksi ya, pasti sifatnya sifat stokiometri, artinya perbandingan molnya jelas gitu ya. Sehingga ini menjadi dasar untuk penerapan pada analisis kuantitatif, penetapan kadar ya. Jadi ini elektroanalisis adalah teknik analisis yang menghubungkan tadi parameter potensial, current, dan charge ini untuk menghitung analit konsentrasi dari analit. Jadi tujuannya adalah ke sana. Ya, ini hanya sekedar contoh saja dari reaksi redox mengingatkan kembali kalau kita punya satu reaksi penuh seperti ini ya, namanya redox begitu. Tapi masih sebetulnya akan terdiri dari setengah sel reaksi ya, setengah sel reaksi oksidasi dan setengah sel reaksi reduksi. Mengingat sebelumnya yang sudah kalian pelajari tentang redox, saya ingin tahu nih masih ingat apa enggak kalau kita melihat reaksi yang pertama ini ya, Feri menjadi Vero ya, dan Sn2+ menjadi Sn4+. Manakah spesies yang mengalami reduksi? Yang Fe, Bu. Yang Fe. Fe ya. Mengapa kok Fe yang mengalami reduksi, Mbak Nur? Karena bilangan oksidasinya turun. Ya, ya. Kita kenal beberapa apa makna dari bilang reaksi redoks ya. Untuk reduksi antara lain karena penurunan bilangan oksidasi. Penurunan bilangan oksidasi. Ya, nanti kita akan juga dapatkan definisi yang lain ya. Oke. Jadi kalau yang satu mengalami reduksi, pasti spesies atau pasangan sel satunya akan mengalami oksidasi. Di sini kelihatan ada peningkatan bilangan oksidasi. Nah, kalau dilihat dengan secara lebih detail, maka suatu reaksi redoks ini sebetulnya adalah reaksi transfer elektron. Ya. Kalau di asam basa dulu kalian belajar asam basa itu adalah transfer proton ya. Tapi di sini adalah transfer elektron dari satu spesies ke spesies yang lain. Karena namanya proses transfer, jadi pasti akan ada yang menjadi donor, ada yang menjadi penerima. Ada yang memberikan, ada yang menerima. Ada yang melepaskan, ada yang menangkap. Gitu. Sehingga selain tadi kita tahu kita mendefinisikan itu berdasarkan bilangan oksidasi, kalau ditelusur lebih lanjut, mengapa kok ada peningkatan bilangan oksidasi? Mengapa kok ada penurunan bilangan oksidasi? Ya karena ada proses transfer elektron. Sehingga oksidasi juga bisa didefinisikan sebagai kehilangan elektron. Ya, sementara kalau reduksi adalah mendapatkan elektron. Karena dia mendapatkan elektron, bilangan oksidasinya jadi turun. Ya. Nah, senyawa yang dia dapat menyebabkan senyawa yang lainnya teroksidasi disebut dengan oxidizing agent atau oksidator. Karena dia menyebabkan pasangannya teroksidasi, berarti dia mengalami reduksi. Ya, karena tadi adalah proses transfer. Sedangkan senyawa atau atom yang dapat menyebabkan senyawa lain atau atom lain mengalami reduksi disebut reducing agent atau reduktor. Artinya dia sendiri akan mengalami oksidasi. Karena dia menyebabkan senyawa lain tereduksi, maka dia berfungsi sebagai elektron donor. Sedangkan pada oksidator tadi dia adalah elektron akseptor, penerima elektron. Ya. Nah, ini tadi satu reaksi penuh, sehingga kalau dipisah menjadi setengah selnya, reduksi saja atau oksidasi saja, kita akan bisa tuliskan seperti ini. Jadi Anda kelihatan ya, di sini dia melepaskan elektron, di sini dia menangkap elektron. Dan jumlah elektron yang ditransferkan adalah tentu sama. Kalau satu spesies melepaskan N elektron, ya spesies yang lain akan menangkap
sejumlah N elektron. Oke. Nah, reaksi redoks ini sesungguhnya hanya akan terjadi di suatu sel yang disebut dengan sel elektrokimia. Sel elektrokimia tersusun dari dua elektroda, ya. Kemudian ada konduktor untuk mengantarkan arus listrik. Kemudian setiap elektroda ini dia akan tercelup pada suatu larutan elektrolit, ya. Dan kedua elektroda ini nggak boleh berada pada satu eh, apa namanya, tidak boleh saling berinteraksi satu sama lain, ya. Sehingga nanti kita akan lihat yang namanya sel elektrokimia itu sebetulnya terdiri dari dua sel. Sesuai dengan reaksi tadi, ya. Jadi dua sel yang masing-masing menggambarkan atau mengalami setengah sel oksidasi dan setengah sel reduksi. Elektroda positif disebut juga dengan katode. Di sini terjadi reaksi reduksi. Sedangkan elektroda negatif ini disebut dengan anode karena di sini terjadi proses oksidasi. Dan elektron sebagai spesies yang tadi ditransferkan antara katode dan anode, ya, ini akan mengalir melalui anode ke katode sehingga kalau kita pakai percobaan lampu, lampunya bisa menyala karena ada arus listrik yang dibawa oleh elektron. Baik, kita lanjut. Jadi elektrochemical cell akan terdiri dari elektrode, kemudian ada elektrolit, ya, elektrolit solution dan electronic circuitry atau tadi yang kita sebut dengan konduktor, sistem konduktornya. Nah, elektroda ini terdiri dari dua macam. Nanti kalau kita lihat semua metodenya akan minimal punya dua elektroda. Yang pertama adalah elektroda reference atau pembanding. Kemudian yang kedua adalah indikator atau working electrode. Ya. Reference electrode ini pada umumnya akan berfungsi sebagai anode tempat terjadinya oksidasi, sementara yang working electrode ini akan berfungsi sebagai katode atau tempat terjadinya reduksi. Ya. Jadi ini masing-masing akan mengalami half reaction, akan mengalami setengah reaksi yang tadi, oksidasi saja atau reduksi saja. Notasi untuk suatu reaksi redoks yang terjadi di dalam electrochemical cells adalah seperti ini, ya. Ini contohnya. Yang kemudian dinotasikan seperti ini. Masing-masing ini akan menjelaskan sebagai setengah sel tadi, ya. Cu menjadi Cu2 plus, Cu ini elektroda Cu-nya dalam bentuk solid, plate gitu, ya, misalnya, atau kawat, kawat gitu, silinder, logam Cu-nya. Sedangkan Cu2 plus di sini adalah larutan elektrolitnya, garam Cu, ya, entah CuSO4 atau yang lain, dengan konsentrasi sekian molar. Sementara elektroda yang satu adalah elektroda Ag atau elektroda perak dalam larutan garam Ag, ya, Ag plus dengan konsentrasi yang sama. Garis lurus ini akan menggambarkan atau menunjukkan adanya perbedaan fase. Di sini fase padat, logam, ya, di sini larutan. Ini demikian juga. Sementara yang garis padat 2 ini menggambarkan adanya jembatan garam atau salt bridge. Nah, potensial sel di antara kedua setengah sel ini disebut dengan E-cell. Ya, nanti kita akan tahu apa sih E-cell itu. Secara sederhana, E-cell ini adalah hasil selisih antara E katode dan E anode. Ya. Sehingga kalau ini suatu reaksi, kita bisa lihat di sini ada oksidasi, berarti di sini adalah anode, ini ada reduksi, sehingga ini adalah katode. Maka E-cell-nya adalah E dari Ag, ya, dikurangi E dari C. Di dunia perelektrokimia analisis itu, ya, itu secara kesepakatan baik convention, international convention, itu semua reaksi semua setengah reaksi itu ditulis dalam bentuk
reduksi, meskipun yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Lalu bagaimana Bu membedakannya? Nanti kita akan melihat dari nilai E-selnya tadi. Ya, kalau E-selnya positif, itu maknanya apa? Kalau E-selnya negatif, itu maknanya apa? Nanti kita akan lihat ya. Tetapi secara umum semua reaksi akan ditulis sebagai bentuk reaksi reduksi. Ini visualisasi dari suatu electrochemical cell ya, secara sederhana untuk memudahkan bayangan itu adalah begini, ada dua sel, dua chamber gitu ya, yang berisi larutan elektrolit. Ini ZnSO4, di sini CuSO4. Kedua chamber ini dihubungkan dengan jembatan garam, suatu pipa U begini yang isinya adalah KCl atau bisa juga garam yang lain ya dalam kondisi jenuh. Kemudian ada tadi saya katakan konduktor, jadi ada electric circuit ya, eh, rangkaian listrik di sini ya, konduktor padat, wire atau kabel. Kemudian ini adalah elektrodanya dalam bentuk plit atau lempeng. Ada lempeng Zn dan ada lempeng C. Zn ini berfungsi sebagai anode dan Cu sebagai katode. Sehingga anode terjadi oksidasi melepaskan elektron. Ya, sehingga akan kemudian menuju ke katode. Oke. Jenis electrochemical cell ini ada dua, ini sekedar remind aja ya. Karena ini saya yakin sudah tahu dari lama bahwa namanya sel elektrokimia pasti ada dua, galvani dan elektrolit. Bedanya hanya masalah energi listriknya ya. Kalau di galvani energi listrik ini merupakan produk. Jadi selnya akan menghasilkan energi listrik. Sementara kalau di elektrolitik reaksinya yang menjadi produk. Energi listrik dibutuhkan untuk memicu atau memulai terjadinya reaksi redoks. Ya, di bedanya itu dibalik. Sehingga sering kita mendengar bahwa contoh dari asam dari sel volta atau voltaic cell ini atau galvanic cell ini adalah batu baterai. Karena dia mampu menghasilkan energi listrik. Ya. Sedangkan contoh dari sel elektrolitik itu seringkali dicontohkan dengan proses penyepuhan logam. Ya, misalnya di sini penyepuhan logam mulia pada suatu benda. Ya, dua-duanya tetap sama akan memiliki katode dan anode. Ya, seperti yang tadi di awal kita lihat. Nah, bedanya lagi, sel volta itu reaksinya berjalan spontan. Jadinya nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu diinisiasi dengan apapun, reaksi akan berjalan spontan. Ya. Ini ada hanya sekedar contoh saja, misalnya antara zinc dengan Cu, zinc akan mengalami oksidasi, melepaskan elektron, dan Cu yang akan menangkapnya. Kalau dilihat fungsi ini, maka kita bisa tetapkan anodenya ada di Zn, Cu-nya ada di katode. Dari sini kita juga bisa tetapkan yang katode positif adalah elektroda positif dan anodenya adalah elektroda negatif. Ya, jika digambarkan arusnya akan seperti ini. Jadi akan mengalir arus dari anode ke katode. Ya, sementara akan ada perpindahan logam SO4 2 minus ke dari satu chamber ke chamber yang lain untuk menjaga keseimbangan sehingga sirkulasi atau proses ini akan terus berulang, tidak kemudian berhenti. Ya, akan terus berulang. Kalau kita lihat lebih dekat di permukaan lempeng zinc, ya karena zinc tadi adalah teroksidasi, maka zinc yang ada di permukaan lempeng ini akan lepas ke larutan, melepaskan elektron kan, dia akan menjadi Zn2 plus yang masuk ke dalam larutan. Sementara elektronnya akan dihantarkan melalui konduktor.
menuju ke lempeng Cu. Sebaliknya, di sini ada ion-ion Cu2+ yang kemudian menangkap elektron akan menjadi logam Cu dan kemudian menempel pada permukaan lempeng Cu. Seperti itu ya prosesnya. Ya. Ya, ini tadi notasinya sudah. Ya, untuk elektrolitik sel sama ya. Sebetulnya dia juga punya katode, punya anode, punya kutub positif dan juga punya elektroda negatif sehingga reaksinya dapat digambarkan juga. Yang beda adalah ini ya. Tetap dari anode ke katode yang namanya elektron, tapi anodenya di sini bermuatan positif, sementara katodenya bermuatan negatif. Tadi kan kita kesepakatannya anode ini bermuatan negatif, ya. Ya, sehingga arusnya akan tetap seperti. Oke, kita udah bicara tentang bagaimana proses redoks di permukaan elektroda yang terjadi di dalam suatu sel elektrokimia. Nah, sekarang kita bicara tentang potensial sel. Potensial sel ini dimaknai sebagai driving force, jadi daya ya, yang menyebabkan terjadinya tadi apa alur elektron dari satu elektroda ke elektroda yang lain. Energi ini yang disebut dengan potensial sel. Satuannya volt. Istilah lain untuk potensial sel itu bisa juga disebut dengan cell voltage ya, atau EMF, electromotive force. Sama semua satuannya adalah. Nah, kita kenal dua macam potensial sel. Yang pertama potensial sel dalam kondisi standar atau E0, standar sel potensial ya, atau E saja ya, E sel seperti ini E0 sel, ini E. Bedanya apa? Kalau E0 sel ini adalah potensial sel pada kondisi standar di mana larutan elektrolitnya 1 molar konsentrasinya dilakukan pada kondisi 1 atm dan 25 derajat Celcius. Rumusnya sama seperti tadi, E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. Nah, nilai E0 ini bisa berubah nilai tandanya ya, positif negatif begitu, bergantung dari jenis reaksinya. Tetapi nilai angkanya tidak akan berubah, hanya berubah tanda positif negatifnya saja, tapi nilai angkanya itu tidak akan berubah ya. Mengapa? Karena ini adalah hasil dari uji coba di lab eksperimen di laboratorium, diukur satu-satu begitu sehingga didapatkan angka standar, nggak akan berubah ya. Nah, kalau kondisinya tidak pada kondisi standar, larutannya tidak 1 molar, mungkin suhunya tidak 25 derajat Celcius, maka kita sebut dengan E-sel saja. E-sel atau E0 sel yang bernilai positif ini artinya reaksi yang bersifat spontan. Selnya berarti akan menjadi sel volta ya, yang spontan. Sementara kalau yang negatif ini adalah menunjukkan reaksi yang tidak spontan. Pengukuran dilakukan untuk potensial sel diukur dengan alat yang disebut dengan voltmeter atau kita di lab kenal dengan istilah potensiometer. Ya. Contoh rangkaiannya akan seperti ini ya. Ini 2,5 sel, masing-masing ada elektrodenya. Ini misalnya zinc ya, yang ini Cu, larutannya biru ya. Kemudian dihubungkan dengan sel bridge dan masing-masing elektroda dihubungkan dengan alat pengukur potensial ini tadi dalam arus listriknya ya. Kemudian akan terbaca di sini potensial selnya. Tapi tadi kita ingat rumusnya kan E sel itu sama dengan E katode dikurangi E anode ya. Sehingga angka yang terbaca pada potensiometer ini adalah sebetulnya selisih antara kedua E sel kedua setengah reaksi ini, ya kan?
Kalau misalnya ini anodenya zinc, ini anodenya Cu, ini katodenya, ya ini adalah selisih dari potensial sel katode dikurangi potensial sel anode. Jadi ini adalah selisih dari kedua sel yang diukur. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin kalau kita mengukur suatu sel seperti ini, ya rangkaian sel seperti ini, tetapi kita hanya mendapatkan salah satu, mengukur potensial sel dari salah satu sel saja. Jadi dari angka yang terbaca kita akan tahu potensial selnya Cu berapa, potensialnya zinc berapa. Kira-kira dengan rangkaian seperti ini bisa nggak kalau kita ingin tahu hanya salah satu saja potensial sel dari salah satu sel? Gimana menurut kalian? Ada yang bisa memberikan pendapat? Zafira, hadir Zafira Putri. Mungkin bisa. Gimana kalau mungkin? Mungkin itu berarti setengah, bisa setengah enggak ya? Gimana? Mungkin kalau mungkin bisa, gimana kira-kira Zafira caranya? Tapi betul ya, bisa ya, jawabnya bisa. Kira-kira gimana caranya? Atau yang lain bisa bantu? Punya jawaban lain? Sakinah? Iya, menurut saya bisa, Bu. Tapi untuk alasannya masih kurang Oh, tahu belum. juga. Oke. Mungkin bisa Bu asal kita setengah-setengah. Maksudnya gimana setengah-setengah? Setengah sel absolutnya tadi Bu. Jadi tetap setengah-setengah gitu. Hmm. Ya. eh diukur satu aja gitu maksudnya. Sendirian. Saya belum dengar yang bentar ya, saya cari. Ah, Rahadian. Ketemu juga akhirnya ada yang coba. Rahadian, gimana kira-kira? Menurut saya tidak bisa, Bu. Namun untuk salah Rahadian ini cewek dong. RWI, Bu. Iya. Mohon maaf ya. Ternyata nama panjangnya ada Nuraini. Mohon maaf. Ya, gimana? Tidak bisa. Bisa. Oh, bisa. Gimana caranya? Namun untuk alasannya juga masih Yo. kurang Oke. menemukan. Hairul. Oh, kalau ini cowok kan ya. Iya, Bu. Hairul. Ah, gimana kira-kira? Ini kan di rumah apa di kampus? Di rumah. Oh, di rumah ya. Gak ada yang ke kampus ya. Kemarin pulang jam berapa? Pada ke kampus apa enggak kemarin? Gimana Hairul? Bisa enggak kira-kira? Bisa tadi Ah, jawaban teman bisa ya. Tapi mungkin ada ide gimana cara melakukannya. Belum ada ide ya. Ya kan ini selisih ya. Selisih kan. Jadi kan selisih itu kan berarti yang satu dikurangi yang lain. Coba kalau yang satunya itu nilainya nol, ya enggak. Pengurangnya atau salah satunya lah ya, enggak harus pengurangnya. Salah satunya nol. Apa yang terjadi?
Maka yang terbaca di sini kan sama dengan potensial sel yang nggak nol kan gitu ya. Misalnya zinc ini 100 gitu ya, yang satunya 0, ya ketemunya di sini minus 100. Kalau yang di sini 0, yang satunya 100, ya ketemunya plus 100. Kan gitu ya. Jadi kita bisa ukur potensial salah satu sel jika pasangan selnya itu memiliki potensial sel sama dengan 0. Nah, adakah yang potensial selnya 0 gitu ya? Ternyata ada gitu, yaitu yang disebut dengan standar hydrogen electrode atau SHE atau SHE ya. Saya biasa nyebutnya SHE. Jadi SHE ini atau elektroda hidrogen ini salah satu elektroda dengan tipe gas ya. Dan berdasarkan convention ini diberikan nilai 0 volt pada all temperatures ya, pada semua temperatur dia akan bernilai 0 volt. Sehingga kalau kita mengganti salah satu elektrod, khususnya reference elektrod ini dengan elektroda hidrogen, tadi kan reference elektrod itu tempat terjadinya oksidasi atau anode ya. Sehingga kalau yang reference elektrodenya ini diganti dengan SHE, maka kita akan bisa mendapatkan potensial sel dari elektroda yang satunya. Dan metode ini, pengukuran dengan SHE ini digunakan untuk menentukan E0 dari berbagai atom, ya, berbagai spesies seperti ini. Anda akan sering dapat data ini di buku-buku kimia ya. Jadi ini setengah reaksinya, perhatikan semuanya tertulis dalam bentuk reduksi, menangkap elektron, ya, mendapatkan elektron. Kemudian di kolom berikutnya ini adalah E0-nya dalam satuan volt. Nah, Anda lihat nilainya bisa, ini sebabnya kenapa tadi ini nggak berubah, nilainya konstan. Yang bisa berubah tanda plus minusnya, tapi angkanya ini akan tetap, karena memang ini dicoba satu-satu pakai SHE tadi ya. Berdasarkan percobaan eksperimen sehingga tidak berdasarkan perhitungan. Oke. Nah, nilainya bervariasi mulai sangat positif sampai ke sangat negatif. Untuk melihat pengaruh atau apa sih impact-nya kepada suatu reaksi elektrokimia, maka kita bisa lihat bahwa ternyata kalau semakin positif nilai E0-nya, dia akan lebih berfungsi sebagai oxidizing agent. Kalau saya ingatnya gini, ini kan semakin punya banyak gitu ya, semakin positif itu berarti katakanlah kita punya sesuatu yang banyak, maka tentu kita harus oksidator ya, oksidator itu kan dia mengalami reduksi ya, sehingga akan menangkap elektron yang negatif ya. Nah, kebalikannya. Sebaliknya kalau yang semakin negatif itu dia akan lebih kuat berfungsi sebagai reducing agent. Kalau dia reducing agent, dia mengalami oksidasi. Kalian boleh iling-iling atau boleh mengingatnya salah satu. Oh, semakin positif dia akan lebih mudah tereduksi. Ya kan? Semakin negatif dia akan lebih mudah teroksidasi. Seperti itu. Sehingga nanti pada suatu reaksi seperti ini misalnya, ini Anda udah dikasih tahu anodenya adalah yang ini gitu ya, katodenya yang ini. Tapi kalau nggak ada ini, Anda akan bisa lihat mana sih yang memang lebih berpotensi teroksidasi, mana yang lebih berpotensi tereduksi, sehingga Anda bisa tentukan mana anodenya, mana katodenya. Kalau ada notasi seperti ini, kita bisa simpulkan apa dalam hal ini? Anodenya adalah hidrogen, elektroda hidrogen. Ini reaksi hidrogen. Sementara satu selnya lagi adalah Cu. Berarti ini mau mengukur potensialnya Cu. Ya. Jadi Anda bisa tuliskan seperti ini. Kemudian untuk menuliskan reaksi totalnya akan seperti ini. Sehingga kita bisa hitung N0 selnya. Ini berarti diukur pada kondisi standar. Katode dikurangi anode plus
0,34. Jadi E0 sel dari Cu adalah plus 0,34. Ya. Contoh yang lain seperti ini misalnya. Ya. CD dengan CR. Di sini sudah ada keterangan katode dan anode. Ya. Kemudian di bawahnya ada penjelasan E0CD itu minus 0,40. Ya, volt. Sementara E0 dari CR itu minus 0,091. Dari nilai ini Anda tahu bahwa tadi semakin negatif, maka semakin mudah untuk teroksidasi. Maka di antara kedua ini mestinya yang lebih mudah teroksidasi adalah CD. Ya, lebih negatif kan? Jadi mestinya CD akan berfungsi sebagai anode. Tapi ternyata di soal ini enggak. CD justru berfungsi sebagai katode. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sel ini bukan sel volta, tapi sel elektrolitik. Jadi dipaksa dibalik, dipaksa untuk bereaksi karena mendapatkan energi listrik dari luar, ya. Sehingga kita bisa ternyata betul nilainya negatif, dia nggak spontan energinya. Berarti ini adalah reaksi non spontaneous atau sel elektrolitik. Itu ya, jadi gunanya untuk mengetahui itu. Oke, setelah kita bicara tadi sel elektrokimia, potensial sel, nah sekarang kita bicara tentang elektrode. Di awal saya sudah sampaikan bahwa elektrode terdiri dari dua, ada reference elektrode dan indicator atau working elektrode. Reference elektrode ini yang penting, dia punya nilai potensial yang stabil, yang konstan pada seluruh pengukuran, ya, apakah dikerjakan pada hari yang sama, hari yang berbeda, bulan yang berbeda, tahun yang berbeda, pada berbagai temperatur, berbagai lokasi, berbagai kelembapan lingkungan dan sebagainya. Nilainya fix, potensialnya tetap, ya, stabil pada waktu yang sangat panjang, kemudian reversible reaksinya, dan dia patuh pada persamaan Nernst. Persamaan Nernst itu apa? Nanti di belakang Anda akan belajar. Sebetulnya persamaan Nernst ini adalah suatu persamaan yang menghubungkan antara, ya, elektron dengan tadi kondisi reaksi elektrokimianya dengan konsentrasi yang nanti kita pakai untuk dasar dalam aplikasi kuantitatif, ya. Nah, dia mengikuti persamaan Nernst ini. Di prakteknya di lapangan kita mengenal 3 macam reference elektrode. Yang pertama sudah kita sebut tadi SHE, ya, elektroda hidrogen. Ini tadi tipenya tipe gas karena apa? Karena dia terdiri dari plate atau lempeng platinum yang di dalam rangkaiannya itu, ya, plate platinum, kemudian dicelupkan dalam suatu larutan asam, kemudian di badan elektrodanya itu yang biasanya berupa tabung gitu, dijenuhkan dengan gas hidrogen bertekanan 1 atm. Dan baik konvensional nilainya dinyatakan sebagai sebagai 0 volt. Reference elektrode yang kedua disebut juga dengan SCE atau saturated calomel electrode atau elektrode calomel, begitu kalau di farmakope Indonesia biasanya sebutannya. Ini elektrode yang lazim, yang bentuknya umum gitu, ya, karena terdiri dari logam merkuri yang dicelupkan dalam larutan calomel Hg2Cl2 jenuh. Kemudian sebagai ininya apa namanya konduktornya pakai platina, kawat platina gitu, ya, yang tadi ditempelkan di logam merkuri. Nah, potensial selnya pada 25 derajat Celcius itu plus 0,244 volt. Sementara satu lagi ini adalah perak-perak klorida, elektroda AgAgCl, ini bentuknya solid, ya. Jadi pakai lempeng perak yang
dilapisi dengan perak klorida. Kemudian dimasukkan larutan elektrolitnya adalah KCl dan AgCl. Ini akan punya E 0,199 sampai 0,205 pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, ini strukturnya AgCl ya. Ini adalah tadi AgCl. Sebetulnya isinya Ag, kemudian dilapisi dengan pasta AgCl, lempeng Ag yang dilapisi dengan AgCl, kemudian di sini ada kabelnya, ya. Kemudian kalau yang ini kalomel, ini memang berbeda bentuk dari elektrodanya, tapi semuanya pakai model tabung begitu dan elektroda. Nah, itu tadi untuk reference elektrodnya. Sedangkan untuk indikator atau working elektrodnya ini bedanya E-selnya akan berubah, potensialnya akan berubah seiring atau proporsional dengan perubahan pada aktivitas analitnya. Dan kita tahu pada kondisi tertentu yang namanya aktivitas itu akan sama dengan konsentrasi. Ya, ion-ion yang aktivitas ion ini akan sama dengan konsentrasi pada larutan yang termasuk larutan encer ya. Sehingga kita bisa lihat perubahan potensial itu sebanding dengan perubahan konsentrasi. Dia akan punya potensial yang tergantung pada hasil pengukuran ya. Macamnya ada dua tipenya, tipe logam. Karena dia tipe logam maka di sini tempat terjadinya redoks tadi ya, pada permukaan elektroda. Seperti yang tadi kita lihat di gambar zoom antara zinc dengan Cu tadi ya. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe membran. Dan membran ini karena sifatnya poros ya, pasti akan ada pori-pori begitu. Ini sehingga seringkali juga disebut dengan spesifik atau selektif ion elektrod. Karena apa? Karena biasanya dia hanya akan memberikan respon perubahan potensial sel itu hanya pada ion tertentu saja. Jadi menjadi sangat selektif dan spesifik. Ini keuntungannya kalau pakai membran. Tetapi sebetulnya di sini nggak ada reaksi redoks. Ya, yang terjadi adalah perpindahan dari ion-ion itu karena reaksi dengan membran nantinya. Apakah akan bisa melalui membran atau terikat di permukaan membran gitu ya. Yang menyebabkan terjadinya bergeraknya ion tadi akan menyebabkan arus. Arus inilah yang kemudian bisa diukur. Ya. Untuk yang tipe logam kita kenal 3 macam elektroda kerja. Yang pertama tipe 1 begitu istilahnya ya. Ini adalah elektroda logam yang diimmerskan, dicelupkan pada larutan elektrolit dengan ion yang sama. Seperti tadi contohnya logam Cu dalam larutan CuSO4. Ini disebut dengan tipe 1. Sedangkan tipe 2 itu kalau plitnya atau logamnya tidak sama dengan larutan elektrolitnya. Dan tipe 3, bukan tipe 3 ya, namanya elektroda redoks. Ini adalah logam-logam yang sifatnya inert. Contohnya yang biasa dipakai sebagai elektroda redoks adalah platina. Tadi beberapa kali saya menyebutkan platina ya. Platina ini adalah logam yang inert. Kemudian emas bukan emas Kairul ya. Emas ya, logam emas. Kemudian juga ada karbon. Karbon ini juga sering banget dipakai sebagai elektroda redoks. Karbon itu isinya pensil itu. Dan saya pernah punya pengalaman kalau membuat elektroda dengan karbon itu, karbon yang bagus itu yang merek punyanya pensil Faber-Castell. Bukan isi mekanik ya, bukan isi pensil mekanik yang kecil itu, tapi pensil yang kalian kalau harus pakai harus diraut itu ya. Kalau kayunya, lapisan kayunya dihilangkan, nanti Anda akan dapat tabung karbon gitu ya, isinya dari pensil itu bisa dipakai sebagai elektroda ya.
Sedangkan membrannya itu macam-macam. Ada yang membran gelas. Nah, Anda pasti sulit membayangkan. Padahal saya yakin Anda udah sering banget pakai elektroda bermembran gelas, ya. Kemudian yang kedua, membrannya bisa dalam bentuk liquid, cair, dan solid atau padat. Sehingga ini disebut dengan ion selective electrode. Bagaimana ion selective electrode bekerja? Dia hanya merespon secara selektif terhadap satu ion, ya. Misalnya elektroda Cl ya hanya akan bereaksi berubah potensialnya ketika ada Cl. Kalau nggak ada Cl ya dia nggak akan. Dan biasanya tidak melibatkan reaksi redoks seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Ini strukturnya. Jadi di depan ini akan ada membrannya di ujung elektroda itu, ya. Ada membrannya dan ini berfungsi sebagai kayak semacam detektor gitu, ya. Kalau cocok ionnya ya boleh. Kalau enggak ya nggak akan diukur. Ya. Contoh dari elektroda selektif tadi adalah dengan membran gelas. Nah, membran gelas ini contohnya kalian pasti sudah kenal, yaitu elektroda yang Anda gunakan untuk mengukur pH. Ya. Kalau masih ingat pH itu rumusnya gimana? Ada yang masih ingat rumusnya pH? pH sama dengan ada yang masih ingat pH? Min log konsentrasi H+, Bu. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ya. Jadi apa artinya? Artinya dia hanya akan merespon pada konsentrasi ion H+ saja. Karena apa? Karena ini strukturnya seperti ini. Ujungnya tuh kayak bola gitu, ya. Ini beda banget. Nggak ada elektroda lain yang bentuknya, strukturnya seperti ini. Hanya pada pH, elektroda pH atau elektroda gelas ini. Membran ini terbuat dari membran gelas. Ini hanya akan bisa dilalui oleh ion H+ saja. Jadi sangat selektif, ya. Kalau bukan ion H+, dia tidak akan bisa lewat sehingga tidak akan bisa diukur pada sistemnya dia. Di dalamnya ini kan tadi ada reference electrode, ada working electrode, dan seterusnya. Ya. Jadi membran ini berfungsi sebagai pintu gerbang, gitu. Memilih mana yang bisa diukur dan mana yang tidak. Ya. Nah, karena itu setiap kali Anda akan mengukur pH, tolong dipastikan, ya, nggak sekedar kemudian Anda gunakan pH meter. pH meter itu sebetulnya biasanya alatnya adalah potensiometer. Jadi dia punya dua fungsi. Apakah mode pH meter atau mode potensiometer. Jadi yang pertama ketika Anda mau mengukur pH, pastikan modenya betul mode untuk pH meter, mengukur pH. Skalanya kan pasti beda. Kalau pH kita punya skala 1 sampai 14, ya. Sedangkan kalau potensiometer dia berfungsi sebagai potensiometer, nilainya bisa sampai ratusan. Jadi beda. Jadi pastikan mode-nya, alatnya berfungsi sebagai pH meter. Yang kedua yang harus dipastikan adalah elektrodanya elektroda gelas, bukan elektroda yang lain. Anda bisa lihat dari bentuknya ini paling gampang. Di lab biasanya selain ada elektroda gelas, yang paling banyak dipakai itu adalah elektroda yang redox tadi, yaitu yang elektroda platina. Jadi jangan sampai keliru, ya. Dan itu seringkali Anda kalau masuk lab mau ngukur pH itu wis disiapkan, ya, sama laboran. Sehingga Anda tinggal pakai. Padahal sebetulnya ada tahapan yang harus dilakukan. Anda harus pastikan elektrodanya bisa bekerja dengan benar dengan mengukur pada larutan pH standar, misalnya. Kemudian biasanya ini kan karena membran gelas, ya. Sehingga elektroda ini sebetulnya punya penutup pelindung supaya nggak rusak membran gelasnya. Dan disimpannya itu tidak kering, dia akan tersimpan dalam posisi dicelupkan larutan tertentu, ya, untuk menyimpannya. Nah, jangan sampai Anda masih mengukur dalam kondisi tutupnya tidak dilepas, ya. Itu diperhatikan.
Tutupnya biasanya plastik. Jadi pokoknya harus kelihatan ujungnya yang bentuknya bola. Anda yakin kalau oh ya udah siap untuk itu ya diingat-ingat karena sering pekerjaan mengukur pH yang kayaknya sepele itu keluar di ujian OSCE. Anda tahu ya ujian OSCE di profesi, uji kompetensi mahasiswa program profesi apoteker UKM PPAI. Nggak tahu caranya ngukur. Jadi tutupnya nggak dibuka, ya tidak bisa dapat nilai yang baik ya. Diingat-ingat itu. Oke, itu tadi kalau membrannya gelas. Samping itu ada liquid membran ya. Contohnya elektroda untuk CR, untuk BF, untuk NO3, untuk klorat, untuk kalium dan sebagainya. Ini analit yang diukur, ion yang diukur, dan ini pengganggunya. Jadi bisa juga diganggu oleh ion-ion yang lain. Elektroda selektif ini apa namanya? Hanya akan mengukur satu ion, tetapi bisa juga dipengaruhi, diganggu oleh ion yang lain, tetapi bisa diketahui ya sampai sejauh mana ion yang lain mengganggu. Liquid membran, Bu, bagaimana cair itu bisa menjadi suatu membran ya? Kalau kita membayangkan membran itu kan semacam film yang sangat tipis gitu ya. Jadi prinsipnya sebetulnya membran liquidnya itu kan senyawa yang nanti bisa digunakan untuk selektif tadi ya, untuk memilih ion mana yang akan diukur itu. Nah, karena dia bentuknya cair, memang biasanya untuk mengkonstruksi suatu liquid membran akan diformulasi atau ditambahkan senyawa pemelastis semacam misalnya PVC. Ya, dibuat menjadi lebih pekat kayak gel gitu. Kemudian dicelupkan pada logam yang inert seperti platina atau emas atau karbon tadi. Nah, sehingga menempel di permukaan logam, pelarutnya diuapkan jadi kering, nempel di sana. Bukan kering banget sih, biasanya berupa setengah gel begitu. Nah, itu yang kemudian digunakan. Kemudian bentuk yang ketiga solid state. Kalau solid state itu padat ya, biasanya bentuknya plate kayak yang di gambar-gambar awal atau dalam bentuk wire, dalam bentuk kabel. Atau dalam bentuk cakram, disk, seperti yang kalian buat ketika kalian percobaan bikin pelet KBR untuk FTIR. Nah, bentuknya bulat gitu ya. Itu kalau bentuknya padat. Udah banyak dikomersilkan ya untuk ion-ion ini. Tinggal cari saja. Oke, ini contohnya solid state ya dalam bentuk yang kristal, begitu kristal padatnya dalam bentuk seperti ini, kristal aslinya atau kristalnya kemudian ditekan dengan pengempa seperti waktu buat pelet KBR menjadi lempeng tipis, gitu ya. Recording in progress. Kemudian ini contoh-contoh yang oke, saya lanjutkan. Nah, ada yang menarik terkait dengan membran ini. Ini adalah salah satu sistem yang bisa kita kembangkan menjadi yang namanya sensor. Nah, mungkin teman-teman atau adik-adik yang tertarik untuk bikin sensor gitu ya, termasuk biosensor, bisa menerapkan ini. Dulu beberapa mahasiswa waktu kita masih di kampus itu berarti sebelum tahun 2019, pada waktu membuat proposal PKM itu ya, program kreativitas mahasiswa, bikin sensor A, sensor B, dan lain sebagainya. Waktu itu yang sempat sampai dibiayai dan melenggang ke PIMNAS adalah bikin sensor untuk ion Cl yang dipakai untuk mengukur Cl di dalam air minum misalnya gitu ya. Dari apa? Dari tadi kristal Ag, saya lupa AgCl dan AgSO4 kalau nggak salah. Kemudian dikempa, ditekan menjadi satu film tipis dan dia yang akan berfungsi menyeleksi ion Cl. Ya. Atau kalau tidak dengan yang tadi, dengan enzim. Nah, karena dia menggunakan materi biologi, sehingga kita sering mengenalnya dengan istilah biosensor atau biosensor. Immobilize enzim, jadi enzimnya itu dijebak, ditrap dalam suatu basis polimer misalnya gitu ya, sehingga dia tidak bergerak kemana-mana.
bisa bisa solid di tempatnya, kemudian digunakan untuk menentukan satu senyawa tertentu. Nah, karena enzim ini sifatnya sangat spesifik ya, bekerjanya key and lock gitu kan. Enzim dan substratnya dia hanya akan bekerja kalau ketemu sama substratnya, sehingga ini menjadi alat yang sangat selektif. Ya, ini struktur sederhananya seperti ini. Enzimnya dijebak di sini gitu ya, di ujungnya, untuk kemudian nanti dia akan bereaksi dengan yang seharusnya. Apa kegunaannya? Misalnya untuk clinical monitoring, ya, menentukan ion-ion tertentu dalam cairan biologis, misalnya environmental. Anda kalau jalan-jalan di beberapa lokasi di Surabaya, di sebelah kiri itu seringkali ada monitoring untuk kondisi udara, ya. Itu juga gas itu termasuk biosensor juga. Kemudian food sample, glucose in blood. Ya, pada saat Anda mengukur pakai kitnya untuk penderita diabetes, biasanya di rumah akan punya kit untuk mengukur glukosa ya. Sensing of ethanol. Ini biasanya dipakai untuk ini yang saya pernah lihat nih dipakai ini di film-film detektif ya. Saya senang banget nonton film detektif. Yang membuktikan seorang pengendara habis nabrak itu mau membuktikan dia mabuk apa enggak. Nah, kalau harus ngambil darahnya mungkin akan butuh waktu, tapi dalam lokasi di mana terjadi kecelakaan dia tinggal pakai biosensor itu memastikan, dan itu dia diambil dari hembusan nafasnya, nggak harus ngambil darah atau yang lain. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian probe untuk urea dan sebagainya. Ya, banyak yang sudah dibuat dengan biosensor. Ya, ini disebut dengan biosensor karena dia menerapkan atau menggunakan matriks biologi seperti enzim, antibodi, sel, tisu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak enzimnya yang dipakai, tapi mikroba penghasil enzim itu yang dijerap, ya, digunakan sebagai active site-nya tadi. Keuntungannya ya karena dia reaksinya spesifik dan sehingga menjadi akan lebih sensitif ya. Tapi ada kekurangannya, yaitu karena dia dari bahan hidup stabilitasnya rendah ya. Kita sulit bekerja karena biasanya contoh enzim aja ini harus kerja di suhu tertentu, pH tertentu, kalau enggak rusak enzim. Sehingga menjadi reproduksibilitasnya tidak terlalu baik. Oke, itu tadi terkait dengan elektrodenya ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode analisisnya apa saja yang termasuk elektroanalisis. Sebelum menuju ke metodenya, saya mengenalkan yang disebut dengan persamaan Nernst. Persamaan Nernst ini seperti ini bentuknya. Kalau kita gunakan setengah sel saja, maka akan seperti ini bentuknya. E sama dengan E0 dikurangi 2,3 RT per NF log konsentrasi B per konsentrasi A, di mana R ini adalah konstanta gas, T itu suhu dalam Kelvin, F itu Faraday, bilangan Faraday, dan N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam proses transfer tadi. Ya, kalau diolah lebih lanjut, maka yang lazim kita dapatkan rumusnya ini. E sama dengan E0 min 0,05916 min per N log konsentrasi B per konsentrasi A. Itu untuk setengah reaksi. Ya. Kalau untuk seluruh reaksi, maka kita dapatkan persamaan. Jadi ini menghubungkan antara E0-nya dengan konsentrasi. Ini gunanya untuk apa, Bu? Ini untuk menilai kinerja dari elektroda. Apakah memang elektrodanya itu patuh pada ini? Kalau potensialnya naik, konsentrasinya itu juga naik. Apakah bisa dibuktikan linearitas dari hasil pengukuran menggunakan elektroda tersebut? Ya, jadi ini dipakai sebagai parameter untuk menentukan kinerja elektroda yang digunakan. Dalam materi kita kali ini saya hanya akan membatasi pada 3 metode ya, enggak tiga metode besar ya, kan nanti ada cabang-cabangnya. Tapi in prinsip minimal kalian paham betul tentang potensiometri.
Nanti di praktikum setelah UTS juga akan ada ya materi potensiometri. Kemudian amperometri dan coulometri. Di sini akan ada tetap akan menggunakan 2 sel elektrokimia, tapi Anda jangan membayangkan ini berada pada 2 badan elektroda yang berbeda. Enggak, biasanya akan tetap dikemas menjadi 1 badan elektrod, tapi di dalamnya udah ada keduanya. Ya, kalau Anda mengukur pH kan nggak pakai 2 ya, elektrodanya cukup 1 karena di dalamnya sudah terdiri dari 2,5 sel. Ada working electrode dan reference electrode. Secara umum metodenya dibagi berdasarkan interfasial method dan Bach method. Yang Bach method ini konduktometri. Interfasial method dibagi 2 lagi, statik dan dinamik method. Statik method artinya arusnya 0. Ya, tidak ada arus yang mengalir. Ini dipakai sebagai dasar potensiometri yang diukur E atau potensial pada saat I-nya 0. Sedangkan yang dinamik method ini I-nya enggak 0. I-nya bisa terkontrol atau konstan. Terkontrol artinya diukur pada potensial tertentu, ada beberapa kondisi potensial yang tertentu. Misalnya dalam 10 menit diukur pada potensial 1 sampai 10 secara linier. Ya. Jadi berubah, tapi berubahnya itu dikendalikan. Apakah linier, apakah setiap 2 menit naik 1, gitu ya, dan seterusnya, bisa diatur. Untuk yang terkontrol ini kita punya voltametri dan amperometri. Untuk voltametri kita yang didapatkan, yang kita akan ukur adalah arusnya, arus maksimum sebagai fungsi dari potensial. Ya, sama. Sementara pada konstan, yang kedua ada pada arus yang konstan, artinya ditentukan mau berapa, ya 1 angka. Tapi yang wajib kalian kuasai sebetulnya untuk saat ini adalah potensiometri. Ya. Yang lainnya Anda harus tahu saja, tahu bagaimana menggunakannya, menerapkannya gitu ya. Tetapi ada prakteknya yang di Farmakope Indonesia pun yang paling banyak adalah yang potensiometri. Sehingga kita akan bicara tentang potensiometri, voltametri, dan coulometri. Potensiometri mengukur potensial dari sel elektrokimia pada static condition tadi ya, tidak ada arus yang mengalir. Contohnya mengukur pH, titrasi K-Visser, dan seterusnya. Coulometri ini mengukur jumlah energi listrik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu reaksi redoks secara tuntas. Ya. Voltametri ini mengukur arus sebagai fungsi dari potensial tadi. Contohnya bisa polarografi, termasuk beberapa biosensor dilakukan dengan sistem voltametri. Oke, kita bicara potensiometri dulu. Untuk potensiometri ini elektrodetnya 2 ya, tetap working dan reference dan working electrode. Kemudian potensial ini akan berbanding secara proporsional dengan aktivitas analit di dalam larutan. Sehingga bisa digunakan untuk kuantitatif, pengukuran kuantitatif. Ya. Alatnya disebut dengan potensiometer. Balik sini. Nah, cara pengukurannya ada 2 macam, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah direct measurement atau direct potentiometri. Ini caranya sama seperti yang biasa kalian lakukan di analisis yang lain ya, spektrofotometri, AS kemarin itu apa? Menggunakan kalibrasi, kurva kalibrasi. Jadi Anda akan atur satu set kurva baku, satu set larutan baku, satu-satu diukur potensialnya pakai potensiometri. Kemudian Anda buat persamaan regresi dari potensial yang didapat. Artinya kalau di spektrofotometri kan Anda menghubungkan antara sumbu X-nya adalah absorban ya dengan panjang gelombang misalnya ya. Tapi dengan konsentrasi, tetapi pada potensiometri ini Anda menghubungkan antara konsentrasi dengan potensial. Jadi absorbannya diganti dengan potensial.
Potensialnya didapat dari mana, Bu? Dari diukur dengan potensiometri. Oke. Kemudian sampelnya diukur, dapat potensial sampel, dimasukkan ke persamaan regresi, hitung konsentrasi dari sampel. Kalau ada pengenceran pada proses preparasi sampel, masukkan pengenceran dan seterusnya. Sama seperti kalau kalian ngerjakan yang lain ya. Yang cara kedua indirect. Indirect ini pakai cara titrasi. Ya, sudah pernah menjalankan titrasi di kimia analisis. Ya. Titrasi kalau di Kim-An Anda belajar bahwa titrasi itu berhenti ketika TAT dicapai dan TAT ditunjukkan dengan adanya perubahan warna pada indikator misalnya ya. Nah, di sini fungsi indikator diganti sama potensiometernya. Karena yang diamati adalah potensial atau pH gitu ya. Nanti TAT-nya akan kelihatan dari adanya perubahan potensial atau perubahan pH yang sangat signifikan. Lompat gitu ya pH-nya atau potensialnya. Sehingga dikatakan oh TAT-nya sudah dapat nih. Nanti tinggal dipastikan ekivalennya sebetulnya di volume ekivalennya sebetulnya di mana. Ya, karena TAT itu kan hanya berdasarkan indikator. Belum betul-betul tepat kapan terjadi reaksi redoksnya selesai gitu ya. Oke, jadi dua ini nih caranya, yang pertama dengan cara kurva, yang kedua dengan titrasi. Nah, untuk yang titrasi misalnya seperti ini, sebenarnya kalian kan udah pernah kenal dengan namanya kurva titrasi ya. Ini bisa dilakukan seperti itu, misalnya titrasi HCl dengan NaOH. Ini kan reaksi asam basa sebetulnya. Anda biasa gunakan phenolphthalein sebagai indikator ya. Tetapi pada pH metri atau titrasi pH metri Anda gunakan elektroda tadi sebagai indikatornya. pH sebagai indikatornya. Ini grafiknya pH dengan mililiter titran NaOH. Diukur begitu seperti ini, kemudian akan ada lompatan pH dan bisa dihitung TAT-nya. Ya, volume ekivalennya pada berapa gitu. Atau dibuat dengan cara seperti ini. Mililiter, ini pH-nya diukur, dicatat gitu ya, step by step-nya, sehingga nanti bisa dilihat ada lonjakan pH di volume berapa. Kalau dilihat di sini kira-kira kan volumenya di 17 something ya. Jadi nah di sekitar sini, nah ini dari 6,47 lompat ke 10,08 misalnya. Anda bisa lihat terjadinya lompatan yang cukup besar. Dia ada di sana. Oke. Nah, biasanya TAT itu kan yang nampak di lab dengan mata kita ya, beda dengan TE kan ya. Kalau titik ekivalensi ada titik di mana tepat terjadi tuntasnya reaksi redoks. Tuh. Biasanya akan sulit kalau langsung dari volume titran. Sehingga teknik yang dipakai kalau pakai pH meter atau potensiometer menggunakan derivat turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertama itu rumusnya adalah selisih pH atau selisih potensial ya dibagi selisih volume. Sedangkan turunan kedua adalah selisih pH atau selisih potensial pada turunan pertama dibagi selisih volume. Kita lihat penerapannya misalnya seperti ini. Pada saat Anda mengukur, ini buat kolom begini. Kolom pertama ini volume titran. Kemudian ini misalnya potensiometri ya. Diukur potensialnya yang terbaca dari alat. Dengan penambahan titran yang berbeda ini tentu akan ada perubahan potensial. Nah, kemudian kita akan hitung turunan kedua dan turunan pertama dan turunan kedua. Rumusnya tadi apa? Selisih pH atau selisih potensial dibagi selisih volume. Anda lihat dari sini volumenya 22,8 ke 22,9. Berarti selisih volumenya 0,1 ya. Sementara selisih potensialnya 575 dikurangi 565. Beda 10 ya. Sehingga di sini 10 dibagi 0,1. Maka akan ini ya. 10 dibagi 0,1 maka akan didapatkan nilai 100. Demikian juga yang berikutnya. 590 dikurangi
575, 15 ya, dibagi 0,1 lagi. Ketemu 150. Begitu seterusnya Anda hitung. Ini masih belum bisa menunjukkan dengan tepat, Anda hitung lagi turunan keduanya. Sama caranya, selisih potensialnya dikurangi selisih volume. Misalnya ini dengan ini ya, selisihnya 50 dibagi penambahan volumenya 0,1. Maka 50 dibagi 0,1, 500. Yang ini 300 dikurangi 150. 150 dibagi 0,1 ketemu 1.500. Dari sini Anda akan bisa melihat, oh ternyata yang lompatannya sangat jauh di sini. Ya kan, untuk pada saat turunan kedua. Kalau ditarik ke kiri di 23,10 mililitrannya. Berarti equivalent point ini kan TAT, kita menghitung TAT. Equivalent point-nya ada di sekitar 23,10. Nah, ini harus nanti dipastikan berapa tepatnya. Ini hanya sebagai patokan ya, rujukan awal untuk mencari di mana letak volume TAT-nya. Oke, ketemu di sini 23,10. Baru Anda akan hitung volume ekivalennya berangkat dari sini 23,10 ya. Ditambah Anda pakai yang derivat kedua, turunan kedua. 20 ini 21.000 ya, saya mohon maaf keliru. 21.000 dibagi 21.000 dikurangi bawahnya minus 18.500. Rumusnya adalah volume TAT-nya ditambah turunan kedua pada volume itu dan pada volume di bawahnya. Ya. 21.000 dibagi 21.000 dikurangi minus 18.500 kali selisih volumenya 0,10. Sehingga ternyata didapatkan volume ekivalennya adalah 23,15. Kalau tadi dari pengukuran ini didapat kira-kiranya di 23,10, ternyata kalau setelah dihitung persisnya ada di 23,15. Ini volume ekivalen. Dari sini Anda kemudian bisa lanjut hitung apakah pakai V1, N1, V2, N2 seperti biasanya titrasi ya. Ataukah ini harus dikonversi berdasarkan kesetaraan yang ada di farmakope. Biasanya akan diketahui. Seperti dulu kan Anda tetapkan titrasi apa itu ya, iodometri ya, yang vitamin C dengan KiO3. Ada kesetaraan 1 mili KiO3 0,1 normal sama dengan sekian miligram vitamin C. Nah, nanti biasanya volume ekivalen ini akan berlanjut pada penyetaraan. Itu untuk potensiometri. Ini gambar kurvanya. Metode yang kedua, voltametri. Bedanya voltametri tadi yang diukur arus dan elektrodanya 3. Yang satunya counter elektrod. Ini tak bocori soal UTS 1. Ya, nanti di soal UTS saya akan tanya mengapa atau apa fungsi dari counter elektrod. Ada voltametri. Ya, jadi Anda nanti coba cari. Oke, voltametri gambarnya hasilnya disebut dengan voltamogram seperti ini. Ini kan tadi terkontrol ya, potensialnya dari V1 ke V2 gitu. Kemudian arusnya diukur sehingga bentuknya akan seperti ini. Kita akan punya arus puncak inilah yang sebanding dengan konsentrasi dari analin. Nah, kadang-kadang dilakukan yang disebut dengan siklik voltametri. Pada siklik voltametri ini potensialnya diukur dari V1 ke V2, di-scan gitu ya, lalu balik lagi ke V1 sehingga didapatkan bentuk voltamogram yang seperti ini. Nah, ini biasanya kita pakai untuk mempelajari mekanisme reaksi dari suatu reaksi redoks. Ya. Ini sekedar tahu saja. Apa biasanya kegunaan dari siklik voltametri? Ini ada beberapa penggunaan untuk siklik voltametri. Jenis metode voltametri yang lain yang mengukur arus itu sebetulnya ada lagi yang lain namanya polarografi. Bedanya dengan voltametri yang umumnya adalah dia hanya menggunakan hanging drop mercury electrode dan drop mercury electrode sebagai working electrode. Khusus dengan ini aja. Kemudian juga menggunakan potensial yang terkontrol, tetapi polarografinya akan seperti ini.
konsentrasi analit sebanding dengan arus puncak. Ya. Khasnya polarografi ini berbeda dengan metode elektrokimia yang lain. Dia dapat digunakan untuk kualitatif. Kalau tadi kita bicarakan kuantitatif saja ya. Hanya polarografi ini yang kita bisa gunakan untuk kualitatif. Mengapa? Karena dia punya nilai E setengah yang sangat spesifik untuk setiap ion. E setengah itu adalah potensial pada setengah Imax, I puncak. Ini khas untuk setiap ion. Sehingga bisa digunakan untuk kualitatif. Yang lainnya adalah amperometri. Ini mirip-mirip sama potensiometri, tapi yang diukur arus. Dan biasanya sensor-sensor yang terakhir kolometri. Kolometri ini tadi adalah mengukur jumlah energi listrik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu reaksi redoks. Ya, tekniknya bisa menggunakan potensial tetap atau arus tetap. Dan di kolometri ini kita bisa pakai cara titrasi, baik itu titrasi langsung maupun titrasi tidak langsung. Untuk mendapatkan gram zat yang sedang ditentukan digunakan rumus. Ya, jumlah kolom ini nanti akan didapat dari percobaan menggunakan kolometri tadi. DM diketahui, N diketahui, F diketahui sehingga bisa didapatkan gram dari zat yang sedang ditentukan. Contoh dari kolometri yang paling lazim dipakai di farmasi adalah titrasi Karl-Fischer. Titrasi Karl-Fischer ini digunakan untuk menetapkan kandungan air. Sehingga larutan sampelnya pasti bukan air. Tetapi biasanya kita pakai base alkohol ya. Etanol, metanol gitu. Karena kita mau menentukan jumlah air. Nah, bocoran soal yang kedua untuk UTS, kedua dan ketiga. Saya nanti akan tanya reaksi apa yang ada di dalam Karl-Fischer, titrasi Karl-Fischer ya, reaksi yang digunakan. Kemudian juga reaksi. Ya. Jadi ada 3 soal UTS yang terkait dengan elektrokimia yang sudah saya sampaikan ya, harus benar, harus bisa jawab. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan nanti dipelajari di rumah ya untuk menyiapkan UTS. Ini sedikit saya berikan contoh soal yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Di samping nanti ada kuis ya. Ini contoh soal seperti ini. Misalnya ini contoh soal uji kompetensi ya. Yang settingnya ada di bagian QC. Melakukan pengujian untuk sampel bahan baku fluorazepam hidroklorida mengacu pada monografi Farmakope Indonesia 6. Digunakan metode titrasi potensiometri menggunakan elektrode kalomel gelas. Caranya 605 mg zat ditimbang, larutkan dalam asam astat glasial dan seterusnya. Ya. Diperoleh volume ekivalen 25,85 dari 0,1012 normal larutan asam perklorat. Di FI dicantumkan penyetaraannya sekian. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, pernyataan yang benar untuk elektrode gelas. Ini ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Elektrode gelas ini termasuk elektrode yang mana? Kalau dari jawabannya ini? Ada yang tahu? Ya? Parah? Parah ada? Parah ada? Dina Hidayati?
Hadir, Bu. Mm-mm. Bisa menjawab yang nomor 1? Sebentar ya, Bu, saya coba. Mm-mm. Ya, mana? Yang mana? Ya, nanti Anda pelajari di rumah ya. Dan yang kedua ini untuk menentukan volume ekuivalen dengan 0,1 normal. Seperti dulu pada waktu iodometri saya sudah pernah menjelaskan redox ya. Kalau ada kesetaraan maka kesetaraan ini berlaku mutlak harus pada 0,1 normal. Sehingga kalau tidak 0,1 normal Anda konversi ke 0,1 normal. Dan yang terakhir berapa persen kadarnya Anda pakai penyetaraan. Ini kalau kasusnya penyetaraan ya. Tapi kalau kasusnya pakai kurva regresi ya berarti Anda hitung pakai kurva regresi seperti biasanya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai ketemu di ujian. Saya tidak tahu apakah kita akan bisa ujian luring seperti yang saya rencanakan untuk hari Senin. Ya, mudah-mudahan kondisi sudah tidak ada gempa-gempa lagi. Namun saya tunggu sikon lah ya kalau ternyata kalian tuh hari Senin selain ujian Anfar, ujian apa lagi? Anfar saja, Bu. Anfar saja, Bu. Anfar saja. Dan nanti saya lihat sikonnya kalau memang sepertinya sih mudah-mudahan sudah nggak ada apa-apa. Kita bisa ujian di kampus, tapi kalau tidak nanti tunggu perkembangan berikutnya ya. Nanti saya akan umumkan ke PJ. Ya, PJ kelas A ini siapa ya? Nabila ya? Saya, Bu. Ya. Iya. Oke, begitu. Selamat berakhir pekan untuk belajar mempersiapkan UTS ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Risda.